Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, siswa kelas 10 tahun ajaran 2020-2021. Pada kesempatan hari ini saya diminta oleh teman-teman dari OSIS untuk menyampaikan tema tentang kepemimpinan siswa dalam kegiatan MPKS 2020 ini. Tentunya kepemimpinan, pemimpin, pimpinan, dan yang lain sebagainya adalah sesuatu yang sudah kita ketahui dan sudah kita pahami. Walaupun memiliki banyak definisi, tapi kepemimpinan itu mengarah kepada satu arti, yakni sebuah cara untuk memimpin orang lain, sebuah cara untuk memberikan pengaruh, sebuah cara untuk memberikan koordinasi, yang muaranya satu dilakukan oleh satu atau lebih orang-orang yang terlibat di dalamnya dan dipertanggungjawabkan kepada satu orang. Nah, OSIS ini merupakan salah satu organisasi yang memang dibentuk dengan tujuan untuk memberikan kepada siswa wadah dalam berorganisasi di dalam sekolah. OSIS ini merupakan sarana untuk mencapai tujuan-tujuan sekolah tentunya dalam kapasitas hal-hal yang tidak dapat dilakukan oleh guru disebabkan karena minimnya jangkauan, pengetahuan, informasi, dan hal-hal yang sifatnya teknis. Sehingga dibutuhkanlah adanya OSIS atau organisasi siswa intrasekolah ini. Harapannya adalah OSIS itu nanti bisa memberikan sebuah pelajaran di masa yang akan datang tentunya untuk melatih diri-diri antum sebagai orang-orang yang paham tentang organisasi. Lalu yang berikutnya adalah OSIS merupakan media atau sarana yang dapat menghubungkan berbagai macam kegiatan-kegiatan yang diperuntukkan bagi siswa, baik secara internal di dalam sekolah maupun secara eksternal, lomba-lomba misal, atau kegiatan-kegiatan yang ada hubungannya dengan komunikasi atau hubungan terhadap sekolah-sekolah lain. Adapun di internal, OSIS adalah menjadi koordinasi kepada para siswa dalam hal ini, dalam pembelajaran, dalam kegiatan-kegiatan eksternal, misalkan olahraga, ada lomba, kelas meeting, lalu aktivitas-aktivitas lain yang diperlukan adanya kontribusi siswa dan diperlukan adanya siswa-siswa yang mampu untuk mengadakan kegiatan tersebut dengan sebaik-baiknya. Nah, itulah fungsi dari OSIS. SMA Future Gate juga tentu punya fungsinya masing-masing, dan nampaknya kakak-kakak antum yang menjadi panitia MPLS dan MPKS pada kesempatan hari ini juga sudah menyampaikan fungsi dan peran OSIS di sekolah. Nah, karena materi yang saya bawakan itu adalah kepemimpinan, kita harus mengetahui dulu siapakah para pemimpin. Yang kita pahami dalam Islam, para pemimpin haruslah seorang pria. Dalam surat An-Nisa ayat 34, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'duhum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Yaitu orang-orang laki-laki adalah pemimpin bagi orang-orang wanita, bagi kaum wanita. Kenapa demikian? Karena bima faddalallahu ba'duhum ala ba'din. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah melebihkan sebagian mereka, yakni laki-laki, atas sebagian dari yang lain, yakni para wanita tersebut. Adanya kelebihan yang dimiliki oleh laki-laki, maka itulah yang menjadi tolak ukur bahwasanya seseorang atau laki-laki dipilih oleh Allah untuk menjadi pemimpin. Dan kita ketahui bahwasanya para nabi, mereka adalah para pemimpin bagi kaumnya. Para nabi adalah pemimpin bagi umatnya, dan seluruh para nabi adalah
laki. Hal ini untuk menunjukkan bahwasanya para laki-laki itulah orang-orang yang berhak untuk memegang tampuk kepemimpinan. Begitu juga dalam OSIS. Ya karena memang di sekolah kita isinya laki-laki semua, maka tentu pemimpinnya adalah laki-laki. Beda halnya dengan wanita tentunya. Wanita di FG Putri katakanlah ada ketua OSISnya, tentunya perempuan. Tidak mungkin ketua OSIS laki-laki yang ada di SMA FG Putra juga menjadi ketua OSIS di SMA FG Putri, karena sudah ada pemisahan. Dan OSIS yang di SMA FG Putri tentu berbeda peran dan fungsinya dengan SMA FG Putra. Wa bima anfaqu min amwalihim, dan juga orang-orang laki-laki menafkahkan sebagian dari harta mereka. Ini dalam hal berumah tangga atau berkeluarga. Laki-laki mencari nafkah untuk menghidupi kehidupan keluarganya dengan sebaik-baiknya. Nah itu, siapakah para pemimpin? Yang pertama, dia adalah laki-laki. Oleh karena itu, laki-laki seperti antum, bagaimanapun keadaannya, kelak suatu saat nanti akan menjadi pemimpin. Minimal dia adalah pemimpin bagi keluarganya atau pemimpin dalam rumah tangganya, memimpin istrinya. Atau naik lagi pada peringkat yang lebih tinggi, misalkan dalam masyarakat dia menjadi pimpinan RT atau ketua RT atau ketua RW atau ketua DKM dan yang lain sebagainya. Nah, kepemimpinan itu adalah sesuatu yang harus dipelajari. Kepemimpinan itu bukan bersifat gift atau pemberian. Dia adalah sesuatu yang harus dipelajari, diasah, ditempuh gitu ya, dan juga belajar kepada orang-orang yang telah menjadi pemimpin sebelumnya. Dari pengalaman-pengalaman tersebutlah dia bisa memutuskan, memikirkan, membangun sebuah ide, mengaktualisasikan ide-ide tersebut, merencanakan gagasan, lalu mengontrol apakah gagasan dan rencana tersebut sudah berjalan dengan baik ketika dieksekusi dalam aksinya. Nah, itulah mengapa seorang pria yang dituntut untuk hal yang demikian, karena pria memiliki kemampuan-kemampuan tersebut. Terus yang berikutnya, para pemimpin itu hendaklah dia berakal dan mampu berpikir. Ya, dia waras tentunya, dan orang yang memang mampu berakal. Disebabkan kepemimpinan itu membutuhkan akal yang sehat, pikiran-pikiran yang jernih, dan hati yang stabil. Nggak boleh labil, nanti takutnya dia akan memutuskan secara emosional. Ketika sesuatu diputuskan secara emosional, maka yang muncul adalah perlakuan-perlakuan yang subjektif. Padahal pemimpin dibutuhkan memiliki nilai-nilai yang bersifat objektif dalam memandang sesuatu. Dia harus tenang ketika mengambil keputusan, dan dia harus mampu mengambil kebijaksanaan dalam waktu-waktu yang terbatas. Jadi pemimpin itu memang harus bisa melakukan itu semua, dan hal-hal tersebut dapat dilakukan dengan adanya pelajaran kepemimpinan. Nah, OSIS ini adalah salah satu wadah untuk memfasilitasi antum belajar menjadi seorang pemimpin, belajar untuk menjadi pengambil kebijakan, belajar untuk memutuskan segala permasalahan-permasalahan yang ada. Nah, di OSIS ini nanti akan belajar semuanya, baik itu kepemimpinan, teori kepemimpinan, bahkan diserahkan program-program kepemimpinan. Oleh karena itu di OSIS ada divisi-divisinya, ada divisi media, ada divisi kebersihan, ada divisi yang lain, yang semuanya memiliki satu tujuan yang sama, untuk membawa SMA Future Gate ini menjadi lebih baik lagi di masa yang akan datang. OSIS di SMA Future Gate pun bersifat terbuka, artinya terhadap guru-guru, terhadap pembina OSIS yang hari ini menjadi pimpinannya, yaitu Ustadz Zaid, juga merupakan sebuah organisasi yang fleksibel. Ya, program-programnya juga bersifat fleksibel, dan sudah ada program-program terdahulu, dan diharapkan program-programnya akan lebih baik lagi di masa yang akan datang setelah virus corona ini atau pandemi ini berakhir. Nah, kita beranjak pada definisi pemimpin. Hamka, Haji Abdul Malik Karim Amrullah, saya mengambil definisi dari Hamka saja, karena ada banyak definisi sebetulnya dan itu bisa didapat tentang kepemimpinan. Di antaranya adalah memberikan pengaruh, berkarisma, orang yang bijaksana, dan yang lain sebagainya. Tapi Hamka memberikan rumusan tentang pemimpin itu dengan bahasa yang identik dengan bahasa-bahasa sastra narasinya. Ia mengatakan bahwasanya pemimpin adalah orang yang memimpin. Maknanya apa? Memimpin supaya tegak,
membimbing supaya dapat berjalan, memapah supaya jangan jatuh, atau menarik naik kalau sudah tergelincir. Artinya pemimpin itu adalah kata kerja, ya, karena dia harus mampu memimpin supaya tegak, supaya lurus, supaya tercapai tujuan-tujuan yang dirumuskan oleh pemimpin dan menjadi acuan bagi organisasinya. Membimbing supaya dapat berjalan, memantau agar organisasi tersebut dapat melaksanakan program-program yang telah dibuat dengan baik, mengawal, ya, mendampingi mereka-mereka yang bertanggung jawab atas divisinya masing-masing. Sehingga dengan demikian seorang pemimpin itu memiliki kontribusi penuh dalam organisasi yang dia pimpin. Bukan hanya sekedar memberikan tugas dan pekerjaan, tapi dia juga mampu untuk membimbing dan mengarahkan anggota-anggota divisinya untuk dapat memacu program-program tersebut efektif dan hasilnya positif. Lalu yang berikutnya, memapah supaya jangan jatuh. Jadi sudah mampu melakukan tindakan preventif. Artinya sudah ada kemampuan untuk melakukan pencegahan. Ketika dihadapkan sebuah perselisihan atau permasalahan, maka seorang pemimpin sudah mampu untuk bisa memecahkan dan memberikan solusinya. Lalu menarik naik kalau sudah tergelincir jatuh. Ia tidak membiarkan ketika organisasinya ini nampaknya tidak banyak melakukan program-program yang maksimal. Nah, dia memiliki kemampuan untuk berupaya bagaimana hal tersebut itu tidak ditumpukan atau tidak dilimpahkan tanggung jawabnya kepada divisi-divisi yang gagal. Tapi dia siap untuk bertanggung jawab terhadap program-program yang tidak dapat berjalan dengan baik. Nah, antara pemimpin dengan kepemimpinan merupakan dua hal yang berbeda. Kalau pemimpin itu adalah tokohnya atau sosoknya, ya. Pemimpin itu adalah tokohnya atau sosoknya atau operatornya yang menjalankan fungsi-fungsi kepemimpinan. Nah, kepemimpinan adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi, ini definisi yang lain dari kepemimpinan, untuk mempengaruhi perilaku orang lain di posisi atas dan bawah, dan untuk berpikir dan bertindak sedemikian rupa sehingga perilaku individu dan egoisme individu dapat ditransformasikan menjadi perilaku organisasi. Bahasanya berat banget sih. Intinya adalah dia mampu untuk mempengaruhi perilaku orang lain, untuk mempengaruhi orang lain dalam menjalankan program-program yang telah dirumuskan secara bersama-sama. Itu adalah kepemimpinan. Jadi kepemimpinan itu selalu memiliki tujuan, ya. Makanya di sini ketua OSIS-nya misalkan Wildan Yusra, dia itu adalah orang yang memiliki tujuan sebagai untuk menjalankan program-program kepemimpinan yang telah dia buat. Sebagai seorang pemimpin, fungsi kepemimpinannya harus muncul. Nanti kita bahas. Ya. Nah, terus yang berikutnya, tugas utama dari kepemimpinan. Pertama adalah pemimpin bekerja dengan orang lain. Ketahuilah bahwasanya pemimpin bekerja bersama dengan timnya. Ya, makanya dia disebut leader karena leader selalu memiliki tim dan mampu mengarahkan timnya untuk dapat semaksimal mungkin menjalankan fungsinya masing-masing. Dia bekerja dengan orang lain. Pemimpin tidak mungkin dapat bekerja sendiri. Ya, dengan banyak beban, dengan banyak program, dengan banyak pikiran, maka dia harus menyelesaikannya secara bersama-sama. Sama seperti nahkoda kapal. Nahkoda kan tidak mungkin menjalankan kapalnya sendiri. Mungkin dia bisa melakukan navigasi terhadap arah kapalnya. Tapi untuk mengecek apakah kapalnya itu punya trouble atau tidak, apakah layarnya itu benar-benar terbentang atau tidak sehingga mampu mendorong angin untuk dapat menggerakkan kapalnya berjalan. Lalu dia melihat ada orang-orang lain di atas yang membantunya untuk meneropong ke depan apakah ada badai atau tidak di suatu lokasi. Untuk melihat di mana letak mercusuar apabila membutuhkan tempat-tempat untuk menyandarkan kapalnya. Untuk melihat apakah dia tetap berpihak dengan peta yang benar atau tidak. Nah, itu nahkoda dibantu oleh banyak pihak. Kepala sekolah pun begitu dalam sekolah. Kepala sekolah tidak mungkin bekerja sendiri tanpa ada wakil kepala sekolah. Ada wakil kurikulum, Pak Habibie Mustafa misalkan, yang merumuskan jadwal mata pelajaran sehingga pelajaran di kelas-kelas dapat berjalan dengan baik. Ada Pak Rifkul yang menghandle terkait dengan kesiswaan sehingga antara jadwal mata pelajaran dan siswanya dapat berhubungan dengan baik, tidak ada miss di situ. Itu adalah tugasnya diantaranya. Jadi pemimpin itu bekerja dengan orang lain. Makanya ada menteri-menteri. Jokowi tidak mungkin bisa menjalankan negara ini sendiri.
Harus ada menteri dengan pembagian tugasnya masing-masing. Ada menteri komunikasi yang tugasnya untuk memberikan arahan, penjelasan kepada masyarakat, mengatur lalu lintas media supaya dapat tetap berada pada tracknya dan tidak menyebarkan hoax. Lalu ada menteri pertanian yang mengatur pertanian di Indonesia sebagai negara yang agraris. Ada menteri-menteri yang lain, ada menteri pertahanan, ada menteri politik dan yang lain sebagainya. Nah, itu adalah tugas yang telah dibagi oleh presiden, dan presiden mengkoordinasikan tugas-tugas tersebut dengan sebaik-baiknya. Makanya setiap pekan itu biasanya presiden di hari Senin menggelar apa yang dikenal dengan nama rapat koordinasi kabinet, ya. Sehingga apa? Sehingga presiden bisa mengetahui dan memantau apakah berjalan dengan baik fungsi kepemimpinan yang telah dia arahkan kepada para bawahan-bawahan. Menteri pun dibantu oleh banyak pihak. Jadi pemimpin itu bekerja dengan orang lain. Yang nomor 2, pemimpin menyeimbangkan pencapaian tujuan dan prioritas. Ya, seorang pemimpin dia harus memiliki tujuan. Ya, tidak mungkin seorang pemimpin itu tidak punya tujuan. Bahkan antum pun ketika melakukan sesuatu ada tujuannya. Ketika berjalan ada tujuannya. Nggak mungkin kan antum kalau pergi jalan terus ditanya sama orang lain, mau kemana? Mau jalan aja. Nah, orang-orang yang tidak punya tujuan untuk jalan tuh biasanya dia akan buang-buang waktu, buang-buang energi, dan tidak tahu, tidak punya arah. Mau kemana dia akan berjalan. Nah, di antara tujuan-tujuan tersebut ada hal-hal yang sifatnya prioritas. Mana yang lebih penting untuk didahulukan. Ya. Tentu misalkan ada yang lebih prioritas untuk mengembangkan dari sisi olahraganya, sehingga ketua OSIS lebih banyak menggelar event-event keolahragaan. Ada yang ketua OSIS karena dia orangnya pintar gitu ya, concern untuk menggelar olimpiade sains. Jadi anggota-anggotanya diarahkan buat ke sana. Ada yang ketua OSISnya religius sekali gitu ya. Jadi lebih banyak untuk menggelar lomba-lomba baik internal maupun eksternal, hal-hal yang sifatnya itu adalah keagamaan, ya, pembacaan Al-Quran, terus juga hal-hal yang ada relasinya dengan keagamaan tadi itu. Terus yang selanjutnya adalah pemimpin harus berpikir secara analitis dan konseptual. Dia ini sih belum sampai lah tingkat jenjang SMA karena masih butuh pengalaman untuk hal yang demikian. Jadi poin yang ketiga ini adalah untuk pemimpin yang sifatnya sudah pada tahapan mahasiswa lah minimal. Ya, jadi dia organisasi, misalkan ada himpunan mahasiswa jurusan, ada BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa, ada lagi ketua-ketua UKM, unit kegiatan mahasiswa. UKM itu sama kayak eskul. Ini juga pemimpin harus sudah selesai dengan dirinya dan mementingkan kepemimpinannya. Nah, ini minimal pemimpin itu harus memiliki peran yang baik dan optimal. Ya, memang ada kalanya sebagai seorang pemimpin mungkin ada urusan pribadi yang tidak bisa ditinggalkan. Ada urusan perasaan yang nggak bisa digadaikan. Ya, ada urusan rindu yang sering kali tertahan. Tapi untuk menjadi pemimpin memang setidaknya dia harus mengorbankan hal-hal yang demikian. Karena sudah banyak amanah yang dibebankan kepada dirinya. Dan dia sudah harus sadar bahwasanya dia siap untuk hal yang demikian. Ini adalah proses menempa dirinya dia untuk semakin matang dan semakin dewasa, semakin baik dalam berpikir, dan semakin lincah dalam berkomunikasi terhadap orang-orang yang berada di bawah tanggung jawabnya. Walaupun memang kadang-kadang harus meninggalkan hal-hal yang buat dia itu menyenangkan. Makanya kadang-kadang suka kita dapati bahwasanya dia harus rela untuk tidak berpacaran misalkan, ya. Memang haram berpacaran, tapi ya untuk main perasaan dia mencoba untuk menahan ini selama 1 tahun masa kepemimpinannya atau masa periode berjalannya waktu. Lalu dia berupaya untuk tetap menjadi orang-orang yang baiklah dalam pandangan teman-temannya, ya. Artinya dia harus selesai dengan dirinya dia sendiri. Minimal dia sudah tidak lagi memikirkan hal-hal yang bersifat gue dapat apa, tapi dia sudah berpikir tentang apa yang akan teman-teman gue dapatkan dari ini semua, dan apa yang bisa gue berikan terhadap teman-teman apabila hal-hal tersebut macet atau mandek. Terus yang berikutnya adalah pemimpin optimis terhadap tujuan, program, dan masa depan organisasinya. Dia harus punya tujuan, dia harus punya program, dan dia harus punya arah organisasinya itu mau dibawa kemana.
Biasanya pemimpin sebelumnya itu mewarisi program-program yang sudah ada. Maka pemimpin selanjutnya biasanya tinggal menjaga atau mengembangkan agar program tersebut lebih baik dengan inovasi-inovasi yang diberikan oleh divisi-divisinya. Biasanya divisinya itu akan memberikan inisiatif-inisiatif tertentu kepada pemimpinnya. Nah, selanjutnya adalah kita masuk pada kriteria seorang pemimpin. Tentu sulit untuk mendapatkan pemimpin yang benar-benar ideal. Ya. Bung Karno sebagai founding father, sebagai seorang proklamator, ya, tidak sepenuhnya dianggap sebagai seorang pemimpin ideal. Di masa kepemimpinan Bung Karno, bahkan Bung Hatta sendiri adalah orang yang pertama kali mendukung Bung Karno sebagai seorang presiden dan orang yang pertama kali juga tidak percaya terhadap Bung Karno. Maka sehingga akhirnya Bung Hatta melepaskan diri dari jabatannya sebagai seorang wakil presiden, dan itu hal-hal yang sifatnya prinsipil. Ya. Bung Karno pun juga mendapat penentangan dari tokoh-tokoh Masyumi, katakanlah demikian. Ya. Orang-orang Masyumi adalah orang-orang yang berpegang teguh dengan nilai-nilai Islam, yang memperjuangkan Piagam Jakarta. Soeharto juga demikian. Artinya setiap pemimpin juga memiliki lawan-lawan dari kepemimpinannya, dan itu hal yang biasa. Ya. Bagaimana Jokowi itu dulu dicap sebagai pemimpin orang-orang para kecebong gitu misalkan, ya. Dia memimpin para cebong gitu. Dan orang yang mendukung Jokowi disebut sebagai cebong. Orang yang mendukung Prabowo disebut sebagai kampret, ya kalau nggak salah, ya. Hal-hal yang seperti itu tuh yang selalu ada pertentangan. Ya, karena memang akan ada positif dan negatifnya. Selalu ada haters. Dan itu adalah resiko sebagai seorang pemimpin. Dan gak jadi pemimpin pun selalu ada haters. Ya. Bagi diri kita, tidak menjadi pemimpin pun akan punya haters. Jangankan menjadi pemimpin, tidak menjadi pemimpin pun selalu punya haters. Dan jangan pernah berharap dan jangan pernah berupaya bahwasanya menjadi pemimpin itu dapat menyenangkan berbagai pihak. Enggak. Ya. Istilah yang keliru kalau pemimpin itu justru memiliki pemikiran bahwasanya dia dapat menyenangkan berbagai pihak. Enggak ada ceritanya pemimpin itu bisa menyenangkan berbagai pihak. Tentu akan ada yang dikorbankan, ada yang diperjuangkan juga, ada yang direlakan, ada yang memang harus diseriusi dengan baik. Nah, itu tugas pemimpin. Jadi nggak akan pernah kita dapati pemimpin yang benar-benar diterima oleh seluruh pihak, ya. Dan tidak ada pemimpin yang benar-benar sempurna. Yang ada adalah pemimpin yang benar-benar menderita. Menjadi pemimpin itu menderita. Kata Agus Salim itu, Leiden is legitimate. Menjadi pemimpin itu adalah penderitaan. Ya. Tapi memiliki faedah yang besar tentunya. Menjadi amal jariah bagi dirinya dia. Ya. Dan kita harus memahami bahwasanya menjadi pemimpin organisasi atau tidak, seorang laki-laki itu adalah, bagi kita sendiri itu adalah pemimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kita adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya. Ya. Oleh karena itu, ketika seorang pemimpin itu tergelincir salah, dia harus mampu untuk menerima nasihat. Ad-dinu nasihah. Ya, agama ini adalah nasihat. Salah satunya adalah nasihat kepada para pemimpin. Jadi jangan menjadi orang-orang yang egois dan arogan ketika dia menjadi seorang pemimpin. Dia harus menerima pendapat-pendapat yang berbeda dari dirinya dan memikirkan apakah pendapat tersebut memang layak untuk diterima dan dipertimbangkan. Nah, inilah kriteria seorang pemimpin. Yang pertama adalah dia adalah orang yang amanah. Ya, dia adalah orang yang amanah, bukan orang yang khianat. Dia orang yang dipercaya oleh banyak pihak. Ya. Walaupun kadang-kadang tidak bisa merealisasikan segala sesuatu yang diharapkan, tapi setidaknya dia sudah berupaya dengan sebaik-baiknya memanggul amanah tersebut. Yang nomor 2, pemimpin adalah orang yang jujur. Ya, tidak boleh pemimpin penuh dengan dusta. Kalau pemimpin sudah dusta, dia akan melahirkan organisasi yang penuh dengan kedustaan. Dia akan membuat program yang penuh dengan rekayasa. Dia akan menciptakan anggota-anggota kelompok organisasinya menjadi orang-orang yang penuh dengan individu-individu penipu. Jadi menjadi seorang pemimpin itu adalah
harus orang yang jujur. In tasduqillaha yasduka. Ya, dia harus jujur terhadap dirinya dia sendiri. Ya. Dia harus jujur terhadap orang lain. Dia harus jujur terhadap amanah jabatannya dia. Makanya dia jujur. Lurus saja, karena jujur itu akan mengantarkan kepada kebaikan. Ya. Ada hadisnya ya. Lupa saya. Yang birri dan yang lain sebagainya itu ya. Yang nomor 3, kriteria seorang pemimpin selanjutnya adalah dia harus orang yang bijaksana. Nah, ini adalah sesuatu yang harus dipelajari tentunya. Tidak bisa tiba-tiba dia menjadi orang yang bijaksana. Bijaksana itu bukan berarti tiba-tiba ngomongnya itu ngebas, bukan. Bijaksana bukan tiba-tiba dia sisirannya rapi dengan pomade yang nggak bisa layu dari pagi sampai dengan malam. Sampai pagi lagi, kayak Gofar Hilman itu pomade-nya itu kuat itu ya. Dari pagi sampai malam, dari malam sampai pagi lagi. Jadi bijaksana itu adalah ini terkait dengan pengambilan keputusan. Ya, dia dan bagaimana cara menjadi seorang yang bijaksana? Dia ditempa oleh pengalaman. Makanya semakin banyak seseorang menerima jabatan dan amanah sebagai seorang pemimpin, maka dia akan menjadi seorang yang benar-benar bijaksana. Tidak akan muncul kebijaksanaan tanpa adanya tempaan-tempaan yang dia dapatkan dari pengalaman-pengalaman yang telah diamanahkan kepada dirinya. Itu yang nomor 3. Yang nomor 4 adalah visioner. Visioner itu artinya seseorang pemimpin itu mampu berpikir ke depan. Ya. Ini nggak bisa dibayangkan mungkin sebelumnya oleh pimpinan OSIS sebelumnya, Wildan Yusro gitu ya. Tiba-tiba di masa kepemimpinannya dia pandemi tiba. Ya, walaupun alhamdulillah banyak program-program yang di-create oleh OSIS dalam masa pandemi, tapi tentu tidak optimal. Nah, setidaknya dia sudah berpikir apa yang harus dia hadapi ketika terjadi permasalahan-permasalahan seperti ini. Ya. Program-program harus terus berjalan, walau dilakukan dengan cara online. Dan alhamdulillah MPKS ini adalah salah satu program yang menjadi terobosan baru sih, dilakukan oleh OSIS. Sebelum-sebelumnya tidak pernah ada MPKS. Sebelum-sebelumnya ya adanya LDKS. Ya. Nah, MPKS ini adalah sesuatu yang sifatnya visioner, bisa dikatakan demikian, dari teman-teman OSIS tahun 2019-2020 ini. Yang nomor 4, seorang pemimpin dia harus mampu menjadi problem solver. Ya. Menjadi problem solving bagi orang lain. Bagi program-program yang dilakukan dan dikerjakan. Jangan lupa, ketika setiap ada program-program yang ada, seorang pemimpin itu harus memberikan beban-beban pertanyaan kepada para anggota-anggota divisinya. Ini bagaimana? Ini siapa? Ini kapan? Ini berapa anggarannya? Kalau misalkan terjadi ini kayak gimana? Nah, sejatinya pemimpin itu lebih banyak untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan. Nah, itu tadi yang disebut sebagai analitis konseptual. Artinya dia memiliki pertanyaan-pertanyaan yang bisa memacu bawahan-bawahannya, bukan bawahan-bawahannya, orang-orang yang dipimpinnya untuk dapat berpikir secara kritis dalam menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Lebih banyak pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya membuka pintu-pintu diskusi, sehingga diskusi-diskusi tersebut dapat menjadi jawaban untuk mengeksekusi program-program yang ada. Ketika mandek, ketika mampet, ketika terjadi kebuntuan, nah itu penting dilakukan oleh seorang pemimpin. Bukan kebanyakan memberikan penjelasan-penjelasan, tapi kadang-kadang memberikan banyak pertanyaan juga merupakan salah satu gaya kepemimpinan seseorang. Terus yang berikutnya adalah, terakhir dari kriteria seorang pemimpin adalah dia memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik. Berkomunikasi sesuai dengan gaya orang yang dipimpinnya. Karena itu ada banyak latar belakang, ada banyak model, ada banyak karakter dari orang-orang yang dia pimpin. Maka dia harus cakap menempatkan komunikasi dengan sebaik-baiknya. Ya, saya pikir dengan adanya gadget, dengan adanya grup-grup WhatsApp, Line, dan yang lain sebagainya, kita memiliki pola komunikasi yang sama lah. Karena biasanya kita memiliki kesamaan tontonan, kesamaan subscriber di YouTube, kesamaan follower, kesamaan yang di following, yang di follow, dan yang lain sebagainya. Jadi artinya dari situ sedikit banyaknya kita sudah memiliki acuan kesamaan-kesamaan dalam berkomunikasi. Nah, yang selanjutnya ini penting sih. Ini poin terakhir. Bagaimana memilih pemimpin bagi siswa? Yang pertama adalah pilihlah berdasarkan hasil musyawarah. Ya, wasawirhum.
maka hendaklah kita bermusyawarah sebelum memutuskan siapa yang akan menjadi pemimpin tengah-tengah kita. Dan siapapun yang terpilih sebagai hasil musyawarah harus didukung, ya. Bukan karena adanya ego pribadi sehingga akhirnya muncul pemimpin baru karena gagasan-gagasan atau ide-idenya dia tidak diakomodir, dia menjadi barisan sakit hati dan kerjanya mengkritik pemerintah, mengkritik pemimpin yang telah disepakati oleh forum musyawarah tersebut. Jadi musyawarah secara ideal. Terus yang berikutnya, pilih pemimpin-pemimpin yang telah menyelesaikan tugasnya dengan benar. Ya, mungkin nggak berhasil, tapi setidaknya rangkaian program-program yang telah dia tempuh itu sudah benar, dijalani dengan baik, timelinenya berlangsung dengan ideal. Ya, acara ini dilakukan bulan Januari, dia lakukan bulan Januari. Acara ini disusun untuk bulan Maret, dia lakukan di bulan Maret, tidak ada kemunduran. Ya, dia optimis. Nah, ini adalah pemimpin yang punya prinsip. Ya, artinya ketika dia sebelum menjadi pemimpin, dia hanya baru menjadi bagian dari divisi-divisi kepemimpinannya, dia sudah mengeksekusi gagasan-gagasan dan idenya dengan sebaik mungkin. Nah, itu adalah salah satu faktor untuk menjadi seorang pemimpin. Dia memiliki gagasan dan ide yang jauh ke depan. Ya, tadi itu visioner ya. Terus berikutnya adalah pilihlah pemimpin secara objektif. Bukan karena like and dislike, tapi karena memang dia layak untuk menjadi seorang pemimpin. Dan yang terakhir adalah kompromikan bila terjadi perselisihan dan konflik dalam pemilihan. Jadi ingat, selain ada musyawarah, tentu akan ada kompromi. Dan kompromi itu adalah jalan untuk menghasilkan mufakat dalam musyawarah tersebut. Harus ada yang ngalah, ya, harus ada yang diterima, harus ada yang legowo. Legowo itu artinya hatinya lapang untuk menerima hal yang demikian. Nah, ini adalah beberapa panduan-panduan dalam kepemimpinan siswa. Dan setiap kita itu sekali lagi adalah pemimpin. Jadi apabila kita dibebankan menjadi seorang pemimpin di masa yang akan datang, kita harus siap untuk menanggung hal yang demikian. Ya. Bukan semata-mata karena kita adalah lebih baik daripada mereka, tapi tanamkan di dalam hati kita, tanamkan di dalam kepala kita, bahwasanya amanah ini akan menjadikan kita orang yang lebih matang di kemudian hari. Amanah ini akan menjadikan orang yang lebih membuat kita bijaksana. Dan amanah ini adalah orang yang menjadikan kita lebih mampu untuk melihat orang lain secara adil dan proporsional. Jadi bukan karena semata-mata kita lebih baik daripada orang lain. Bukan. Menjadi pemimpin itu bukan semata-mata dia adalah yang terbaik. Justru adalah dia yang mampu mengkomunikasikan di antara orang-orang yang terbaik di sekelilingnya dia. Jadi ada orang-orang yang punya ide-ide dan gagasan-gagasan yang terbaik, dan dialah yang merangkum, dan dialah yang mengeksekusi. Dia pula yang menjadikan sosok orang-orang di sekitar yang terbaik-terbaik tersebut maju dan bergerak untuk mendukung organisasi yang dijalankan secara bersama-sama. Demikian kurang lebihnya disampaikan. Bila ada kekurangan dan salah-salah kata, mudah-mudahan bisa dicerna dengan baik dan dipahami dengan seksama. Nanti insya Allah kuisnya itu akan diberikan oleh OSIS dan tidak jauh-jauh atau tidak melenceng dari apa yang telah saya sampaikan. Ini tangan kanan ya. Terus setidaknya mudah-mudahan teman-teman bisa menjadi calon pemimpin OSIS di masa yang akan datang, atau pemimpin-pemimpin yang lebih besar lagi walaupun tidak menjadi pemimpin OSIS. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.